Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, mahasiswa sekalian. Baik, hari ini saya akan memperkenalkan salah satu teknologi yang lagi tren ya, yang sedang banyak dipergunakan oleh lembaga pemerintah maupun oleh swasta, terutama untuk kegiatan mapping dan monitoring kawasan atau konsesi perusahaan ya, seperti itu. Itu alat yang salah satu digunakan dalam kegiatan remote sensing pengendalian jarak jauh yang dikenal dengan pesawat tanpa awak atau UAV ya, atau bahasa kerennya drone ya. Nah, hari ini akan saya perkenalkan alat-alat drone yang digunakan, kemudian nanti kita akan uji coba bagaimana melakukan penerbangan atau kegiatan mappingnya. Oke. Pertama, tentu ini. Ya, nah baik. Alat-alat pada drone. Pertama, drone sendiri. Ya, ini drone. Kita punya yang bermerek DJI Phantom Pro 4. Ya. Kemudian pada bagian drone tentu ada kamera. Ya, ini akan merekam objek yang ada di permukaan bumi. Kemudian tentu harus ada bagian space untuk pemasangan baterai. Nih di sini. Nah, sekaligus kemudian adalah baterainya. Ya, ini baterai yang akan kita pasang nanti pada alat drone-nya. Kemudian ada baling-baling. Ya, ada baling-baling. Nanti kita pasang pada setiap sisi, 4 sisi pada drone ya. 4 sisi pada drone ini. Kemudian yang juga penting adalah ada remote control yang akan mengawal pergerakan drone baik kita ketika membuat pemetaan ataupun kegiatan videographer. Dan untuk memantau proses terjadinya perekaman, maka dibutuhkan namanya station untuk memantau pergerakan drone selama di udara. Bisa kita gunakan tablet ini ya, bisa kita gunakan juga handphone, kan seperti itu. Nah, software yang kita gunakan saat ini untuk kegiatan mapping adalah Drone Deploy ya. Ini bisa kita install atau di Google Play Store, juga DJI untuk kegiatan videographer. Nah, ini alat yang penting digunakan pada kegiatan mapping, pemetaan ataupun membuat videographer. Sebelum melakukan kegiatan mapping penerbangan, tentu kita melakukan kegiatan perencanaan penerbangan dulu. Nah, untuk kegiatan perencanaan penerbangan ini kita menggunakan salah satu software yang banyak digunakan saat ini, yaitu Drone Deploy ya. Di Drone Deploy ini bisa Anda install atau Anda dapatkan di website ya. Anda bisa menggunakan yang gratis ini. Nah, apa yang kita rencanakan pada kegiatan rencana terbang ini tentunya adalah lokasi yang mau kita terbang, lokasi yang mau dijadikan akan kita mapping, kita akan petakan itu ya, seperti ini misalnya. Kita tentukan dulu arealnya, luasnya seperti apa, besarnya ya. Misalnya ini adalah kawasan sebagian dari Unilak ya. Kemudian dari Drone Deploy itu akan memberikan informasi terkait beberapa hal. Misalnya kalau kita ingin menerbangkan dengan kawasan sebesar ini, seluas ini, maka itu dibutuhkan, sini ada keterangan, dibutuhkan 1 baterai dan nanti akan menghasilkan 250 foto ya. Kemudian luasnya ini sekitar dalam satuan akre ya, 54 akre atau lebih kurang sekitar 4 hektar. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penerbangan ini adalah sekitar 13 menit 06 detik ya. Dengan front overlapnya 75%, kemudian side lapnya 65% dan arah penerbangan di minus 180 derajat. Nah, ini salah satu pengawalan kita untuk melakukan rencana terbang. Nah, kalau sudah oke, nanti kita tinggal hubungkan dengan remote controlnya dan kita ke lapangan. Nah, ini kemudian kita akan terbangkan.
saya akan memberikan sedikit demonstrasi bagaimana menggunakan alat drone. Ini untuk kegiatan monitoring, ya, monitoring suatu kawasan atau lahan, atau juga kegiatan bisa videographer, ya, membuat videografi sebuah kawasan. Pertama tentunya kita pastikan bahwa remote-nya hidup, ya. Ini ada beberapa tombol, pastikan hidup. Kemudian juga drone-nya juga baterainya full, ya. Ini baterai drone-nya juga harus full, pastikan itu dulu. Nah, kemudian letakkan posisi drone pada kawasan yang rata atau datar, dan pastikan di sekitar kawasan itu tidak ada penghalang, obstacle istilahnya. Apakah itu tajuk atau benda yang lain, misalnya kabel atau segala macam, ya, seperti itu. Baik, kita akan mulai, ya. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan kegiatan penerbangan sebenarnya, kita pastikan bahwa drone berfungsi dengan baik. Yaitu kita cek, kita akan terbangkan sedikit untuk memastikan bahwa baling-balingnya berfungsi dengan benar, ya. Nah, ini pada remote control ada dua alat kontrol, alat pengawal. Yang satu untuk terbang ke atas. Oke. Kemudian ada kontrol untuk kemudian memutar. Kemudian ada kontrol untuk menggerakkan ke kanan atau ke kiri seperti ini. Kemudian juga maju, mundur, nah seperti itu. Jadi kita pastikan dulu keadaan alat drone-nya terbang dengan baik, tidak ada kendala, ya, seperti itu. Baling-baling berfungsi dengan baik, ya. Kemudian kamera juga bisa kita gerak-gerakkan, ya, seperti itu. Ini untuk kegiatan monitoring, ya. Nah, kalau sudah oke, kita bisa turunkan dulu untuk mempersiapkan yang lainnya. Baik, selanjutnya akan saya coba sampaikan bagaimana kemudian drone melakukan kegiatan mapping, pemetaan dan perekaman pada jalur-jalur terbang yang sudah kita persiapkan tadi, ya. Nah, ini ada informasi pada alat software drone replay yang digunakan. Jadi pada saat ini posisinya berarti baterai sudah terpakai atau sedang masih tersisa 79%, ya. Kemudian sudah ada 65 foto yang direkam pada ketinggian 130 meter, pada kecepatan drone 4 meter per detik, dan saat ini posisi drone pada titik awal terbang itu sudah 448 meter, ya. Dan ini direkam pada pukul sekitar 4 sore, ya, seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana proses perekaman drone-nya seperti ini. Nah, pada perekaman ini Anda bisa lihat sebenarnya jalur terbang yang kita buat. Ini drone berarti sedang bergerak pada di atas kawasan Unilak. Dan gambarnya yang bisa dilihat seperti ini, ya, posisi foto udara yang sedang direkam. Nah, ini salah satu contoh kegiatan mapping, ya, di sebagian besar kawasan Unilak. Baik, nah, ini adalah foto-foto hasil perekaman yang menggunakan drone, ya. Ini fotonya cukup banyak, dan tentunya foto ini akan kita satukan, ya, akan kita satukan menjadi satu foto lengkap yang akan menggambarkan kawasan objek yang kita coba rekam, ya. Misalnya ini sebuah kawasan Unilak, kan seperti itu. Nah,
untuk bisa istilahnya menyatukan foto-foto ini menjadi satu foto yang lengkap yang disebut dengan ortofoto, maka kita menggunakan salah satu software yang sering digunakan adalah namanya Agisoft Photoscan. Ya, di Photoscan ini kita klik, ya. Nah, ini muncul, maka kemudian kita bisa lihat, ya, akan muncul beberapa proses. Ini beberapa proses yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan, ya. Jadi akan ada beberapa file hasilnya, ya, termasuk ini ortofoto. Nah, ini hasil ortofoto, ya, bisa kita perbesar. Nah, ini adalah ortofoto untuk sebagian dari kawasan Unilab, ya. Ini Fautan. Nah, ini ada Fasilkom. Ini kawasan yang terbuka di sebelah utara Fautan, ya. Kemudian selain ortofoto, kita bisa melihat model DDM-nya, digital modelnya. Kita bisa mengetahui secara tren mana kawasan yang lebih rendah terhadap kawasan yang lain, kan seperti itu, ya. Bahkan kita bisa juga melihat model 3D-nya, ya. Kita bisa melihat model 3D-nya seperti ini, misalnya, ya, untuk melakukan analisa, ya, seperti itu, seperti apa sebuah kawasan yang kita rekam tadi, ya.